Boleh Kak, doa dulu Kak sebentar Kak. Yo, doa ya. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat pertemuan kami pada sore ini. Tuhan bicara dalam nama Yesus, beri hikmat, beri pengertian. Dalam terus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Waktu selanjutnya, Hari ini aku waktu selanjutnya saya serahkan ke Albert. ya. Jadi yang pertama aku pengen share gini sih. Aku pengen cerita pengalamanku ya. Aku pengen cerita pengalamanku dalam melayani Tuhan. Dari kuliah. Nanti kan konteksnya kan kalian kan youth ya. Iya, Yud. Konteksnya youth, dan kalau youth itu kan sama dengan pelayanan next gen. Pelayanan generasi. Iya, betul. Jadi yang pertama ini aku pengen share tentang seperti yang kalau kalian baca di media sosialku, aku bicara soal butuh effort lebih untuk menjangkau dan memuridkan generasi. Ya, memang butuh effort lebih, memang butuh usaha lebih untuk menjangkau dan memuridkan generasi. Nah, kenapa kok dibilang effortnya usaha atau usahanya lebih? Jelas. Ya. Pelayanan youth itu kebanyakan gereja tuh menganggap pelayanan second. Iya. Pelayanan nomor 2. Padahal sesungguhnya bisa dibayangkan beberapa mungkin 10 tahun, 15 tahun dari sekarang, siapa yang menggantikan kita ini? Kan? Ya, kalau bukan mereka, generasi sekarang. Jadi otomatis bahwa melayani generasi ini, ya, bahwa melayani generasi ini bukan pelayanan nomor 2. Iya. Justru sekarang harusnya menjadi fokusnya, menjadi pelayanan yang utama. Ya. Kenapa kok gitu? Ya seperti tadi aku bilang, yang mau duduk di bangku gereja besok 15-20 tahun lagi siapa kalau bukan mereka? Apa Anda akan membiarkan bangkunya itu kosong? Ya kan? Nah, berarti mari kita mengubah mindset, persepsi kita bahwa pelayanan generasi atau pelayanan youth bukanlah pelayanan nomor 2, melainkan jadi pelayanan utama. Yes. Dan karena ini disebut pelayanan utama dan menjadi prioritas, ingat bahwa kalau sudah menjadi prioritas artinya termasuk dalam hal keuangan pun harusnya itu diprioritaskan. Kita nggak bisa ngomong bahwa ini prioritas, tapi kenyataannya dalam hal keuangannya nggak ada. Tidak diberikan budgetingnya. Ada hal-hal lain yang lebih besar. Artinya ini bukan utama. Yang utama itu seharusnya lebih banyak, lebih besar. Di mana-mana begitu. Nangkep ya? Nah, itulah kenapa melayani generasi atau pelayanan youth ini menurutku seperti pelayanan investasi. Ya. Bukan terus kita memanfaatkan mereka yang masih muda. Oh tidak, depannya tidak seperti itu. Pelayanan investasi yang aku maksudkan adalah bahwa kita tidak bisa menuai ya buah karakter yang mereka bisa perbuat atau mereka hasilkan di waktu-waktu sekarang. Artinya butuh proses. Jadi melayani generasi atau pelanjut itu merupakan ya satu, ada hal dalam hal keuangan juga kita harus korban. Ya. Kemudian juga ada benturan demi benturan dengan mereka karena perbedaan persepsi, karena perbedaan sudut pandang. Tadi pagi aku menulis bahwa begini, kegagalan kita ketika kita ini gagal mengenali generasi, kita akan kehilangan generasi. Iya, betul. Ketika kita gagal mengenali generasi, kita kehilangan generasi. Kenapa? Karena kita nggak kenal. Ya nggak bisa dimarahin. Contohnya, kenapa mereka nggak bisa hidup tanpa handphone? Lebih baik handphonenya lebih baik dompetnya ketinggalan daripada handphonenya. Nyawa kedua. Ya. Nah, dikit-dikit kau lihat handphone, dikit-dikit lihat handphone. Ya satu, karena begitu bayi oek, mereka tuh emang hidup di zaman teknologi. Iya. Hidup di zaman internet. Sedangkan kan belum tentu begitu. Beda apalagi yang baby boomers ya, apalagi yang baby boomers yang mungkin lahir
di tahun 1950 ke atas. Ya, otomatis hidup dengan cara berbeda, dengan culture yang berbeda, dengan pola yang berbeda. Mungkin zaman dulu, kamu jangan pergi, dan tidak akan ada bantahan. Ya. Tapi sekarang kalau anak sekarang, jangan pergi. Mereka bertanya, kenapa? Nah, banyak orang tua karena gagal mengenai generasi, ya, pada akhirnya mereka justru malah marah. Disangkanya kurang ajar. Padahal bukan. Justru karena anak sekarang itu cerdas, anak sekarang itu pintar-pintar, jadi mereka sifatnya kritis. Kita sebagai orang tua harus bisa memberikan sebuah jawaban. Gitu loh. Jawaban yang memang mereka butuhkan. Jadi bukan mereka bermaksud kurang ajar, bukan. Memang mereka kritis. Nah, inilah yang aku sebutkan bahwa ini banyak orang tua juga cerita sama aku sih. Kok anakku kok nggak bisa lepas dari handphone? Kok ini kok gini terus? Kok ini gini terus? Kok kurang ajar? Loh, bukannya kurang ajar. Mereka tuh kritis. Iya. Mereka hidup di zaman seperti ini. Jadi bagian kita apa sih? Harusnya kita yang lebih dewasa, punya pengertian yang lebih, gitu loh. Belajar mengerti mereka, bukan terus pengen dimengerti. Kalau kita memaksakan pengertian, menuntut mereka untuk punya pengertian seperti orang-orang dewasa pada umumnya, itu sulit. Terkadang pengertian kita harus diturunkan supaya bagaimana ini tuh nyampe gitu loh. Makanya tadi aku kasih solusi yang pertama supaya kita ini supaya kita ini tidak kehilangan generasi. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah terhubung, ya. Terhubung dengan mereka. Artinya apa? Secara value, nilai dan esensi tentang iman, ya, tentang dosa. Nah, ini harus prinsipnya tegas, tidak dihilangkan, ya. Mana benar, mana salahnya itu nggak boleh hilang. Tapi yang penting tuh gini, bukan sekedar apa yang hendak kita pengen sampaikan, tapi bagaimana cara kita menyampaikan itu sekarang itu penting sekali. Kalau kita menganggap bahwa aku pokoknya ngomong gini, tapi dengan cara penyampaian yang nggak relevan, ya makanya banyak orang khotbah, banyak anak muda mungkin ditinggal main handphone, ya, mereka nggak serius. Ya coba kita juga gini, nggak bisa menyalahkan mereka 100%. Ya. Oh ini salahnya jemaatnya, oh ini salah anak-anaknya, karena nggak serius. Ya coba kita juga mari kita mengkoreksi diri kita juga. Apakah cara penyampaian kita sudah menarik? Makanya aku bilang kita ini harus menyampaikan dengan cara yang menarik, yang engage, yang terkoneksi, terhubung dengan mereka. Buatlah semenarik mungkin sehingga mereka tertarik. Kalau nggak menarik, mereka nggak tertarik. Mereka akan tipenya adalah begini. Kalau aku dengarkan kamu, terus aku dapat apa? Nah, itu mereka butuhnya begitu. Nangkep ya? Sama kayak misalnya, ya kita masih kayaknya sekali lagi kita ini nggak bisa menyalahkan mereka aja, tapi juga kita harus introspeksi diri. Gitu. Kalau misalnya, iya ya, aku ini ternyata kurang menarik. Baguslah kalau kita menyadari itu. Mari kita belajar, mengupdate diri, ya, makin up to date. Bagaimana kita ini bisa menyampaikan segala sesuatunya, ya, nilai kebenaran dengan cara-cara yang menarik. Itu yang aku bilang, kita harus terhubung. Dan supaya terhubung, kita harus bangun hubungan, ya, bangun relationship, build relationship dengan mereka. Nggak sekedar, kalau zaman dulu mungkin kalau kita jadi pemimpin yang bossy, mungkin orang masih bisa nerima oke-oke aja. Tapi zaman sekarang udah nggak bisa begitu. Sekarang itu dibutuhkan bukan bos, tapi leader. Seorang pemimpin. Artinya apa sih? Dia mendampingi. Dia mau turun. Nah, kalau nggak bangun hubungan, nggak mau turun, tidak terhubung dengan mereka, tidak terkoneksi dengan mereka, ya ini sulit. Tapi bayangkan bahwa ketika kita ini sudah terhubung dengan mereka, sudah terkoneksi dengan mereka, sesungguhnya apapun yang kita omongin pasti nyampe. Ya. Kenapa banyak yang nggak nyampe? Karena tidak terhubung dengan mereka. Anda tidak membangun hubungan sama mereka. Sehingga ini nggak nyampe. Gitu.
kalau kita ini sudah punya hubungan sama orang-orang, pesan yang disampaikan, walaupun tampaknya sederhana, tapi itu kan sampai ke mereka. Dan pasti diterima oleh mereka. Tapi kalau belum kenal, alias gak punya hubungan, cuman just speak, hanya sekedar ngomong, nggak bisa. Gitu. Ini makanya kita harus build. Yang hari ini yang kerjakan adalah build relationship, termasuk dengan Brother John, gitu ya. Aku bangun hubungan juga dengan para leader di kota-kota. Ya, betul. Di kota-kota lain. Aku kemarin habis ngisi gereja di Ambon hari Selasa. Wow, keren. Ya kenapa bisa begitu ya, Kak? Tanggal 20 aku ngisi di Surabaya. Ya tuh tapping-tapping semua. Ya bukan Zoom, tapi tapping, ada yang Zoom. Ya satu hal aku belajar bahwa aku terkoneksi dengan mereka, aku terhubung dengan mereka. Mereka tidak kujadikan objek. Jadi orang-orang, tempat, gereja, leader, aku tidak pernah menganggap mereka itu sebagai suatu objek, nangkep ya, tapi sebagai suatu pribadi. Jadi beda. Ada orang yang melihat bahwa ini cuma objek aja. Tapi kalau kita ini cukup baik melihat, ya harusnya kita mengerti bahwa kita ini harus relate dengan mereka. Kita ini harus bangun hubungan, bangun relasi dengan mereka. Terkoneksi dengan mereka. Jadi kalau sudah terhubung itu lebih enak. Apapun yang disampaikan, pasti lebih mudah diterima. Jadi sama dengan mereka. Kemarin juga ada yang tanya waktu aku ngisi di gereja di Ambon, lewat Zoom. Mereka berkata, kok gimana caranya? Dia ketua cell group, bagaimana caranya membuat jemaat yang dia pimpin itu makin semangat ikut cell group. Kalau sekarang kan bukan ikut, tapi ikut online ya, online Zoom online atau apa. Ya aku bilang, yang pertama kamu harus koneksi dulu, terhubung dulu dengan mereka. Kalau nggak susah. Ya. Jadi kalau nggak terhubung, susah. Mau ngomong apa juga susah. Terhubung dulu. Connect dulu. Kedua, mau mendengar. Terhubung itu artinya kita juga mau belajar mau mendengar. Bukan menuntut, tapi mau mendengar. Generasi ini perlu didengar. Ya. Jangan sampai kita ini sebagai pemimpin, tapi tidak mendengar mereka. Kitanya mau ngomong, kitanya mau bicara sebagai pemimpin, tapi nggak mau dengar yang di bawah. Itu juga keliru. Generasi ini suaranya juga perlu kita dengar. Mereka perlu didengar. Mereka perlu contoh. Jadi kalau terhubung, bicara soal juga mau mendengar. Mendengar apa? Kebutuhan mereka itu apa? Selain kita menyampaikan value kebenaran, firman Tuhan disampaikan, kebenaran disampaikan. Tapi juga kita harus mengetahui bahwa mereka juga punya kebutuhan. Anak muda punya kebutuhan. Nah, kebutuhan seperti apa? Mungkin banyak orang berpikir, coba, misalnya ngisi di kampus. Anda jangan berpikir bahwa pemikiran mereka adalah, oh ini pasti butuh jodoh. Enggak itu. Coba dicek. Tidak semua anak mahasiswa butuh jodoh loh. Ya? Mereka butuh bicara soal, diajari bagaimana mereka bekerja dengan excellent. Ya kan? Bicara soal masa depan, future. Jadi ternyata nggak ngomong soal jodoh itu ternyata. Nah, ini kalau kita ini cuman berasumsi menurut pandangan kita sendiri, ya pada akhirnya kita salah. Orangnya butuh makan, malah kita kasih minum. Nggak nyambung. Ya. Mau nggak mau, kita harus terhubung. Dengan terhubung, kita nggak tahu bahwa apa yang harus kita lakukan. Ya, itu satu. Yang pertama, kita harus terhubung. Ya, atau relate. Ya, atau engage dengan mereka. Kemudian yang kedua. Ya. Yang kedua, bicara soal yang namanya upgrade. Ya, and update. Upgrade and update. Nah, kenapa aku harus ngomong upgrade? Ya, atau update? Karena gini, kalau kita nggak up to date, ingat bahwa apapun yang kita lakukan, kita tuh hanya melakukan apa yang kita tahu. Tak ulangi.
Kita ini sadar nggak sadar, kita hanya melakukan apa yang kita tahu. Contoh, aku mau ke Indomaret dekat rumah. Itu secara otomatis otak akan memerintahkan belok kiri, belok kanan, dia sudah tahu. Kenapa? Ya biasa di situ. Kebiasaan sih. Ya. Itu langsung otomatis. Nggak mungkin dia coba mencari jalan lain. Oh, nggak mungkin. Gitu. Padahal mungkin kalau dicari, ada jalan yang lebih dekat. Tapi karena sudah kebiasaan, di situ terus. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Artinya begini. Kita ini hanya melakukan apa yang kita tahu. Makanya kita ini harus upgrade diri. Kita harus update. Kita harus mengerti perkembangan mereka. Kita harus mengenali generasi ini. Caranya bagaimana? Nah, ini pertanyaan berikutnya kan. Bagaimana mengenai generasi? Selain kita mungkin bisa baca buku, ya, satunya juga kita harus ikut conference, ikut webinar, ikut seminar yang bicara soal next gen. Kita belajar kenali mereka. Aku nih, next gen itu sesuatu yang nggak pernah habis menurutku sih. Bicara soal generasi itu pembelajaran tanpa henti. Kenapa? Karena tiap generasi itu berbeda. Generasiku dengan generasi anakku itu berbeda. Generasiku dengan generasi Z itu juga berbeda. Berbeda. Mau nggak mau aku harus kenal. Supaya kenal bagaimana? Ya belajar. Satunya bagaimana? Misalnya nih, ya, tanggal 30 Juni sampai 2 Juli misalnya. Ini promo dikit lah. Silakan. Nah, ikut Unlimited Fire Online Experience. Kenapa? Karena kita kan bicara soal generasi. Anda kan pelayanannya kan di sini. Dan di sini kita akan belajar banyak hal. Selain kita membangun misalnya ibadah live streaming yang bisa menjadi berkat, memberikan dampak lebih kuat, atau mengembalakan generasi di saat pandemi, itu akan banyak hal dibahas. Bicara soal bahas mental, karena banyak mental anak muda sedang back down hari-hari ini. Jadi ini diperlukan. Ya. Mengubah dari yang hancur menjadi sesuatu yang luar biasa, ini saatnya kita belajar. Duduk diem, dengerin, kita belajar, catat. Supaya apa? Supaya upgrade. Supaya update. Kalau nggak gitu, ya kita gitu-gitu aja. Jangan heran. Tiba gini, udah gitu-gitu aja, nanti kalau ada pelayanan orang berkembang, bertumbuh, marah. Dengki, iri. Kok sih itu bisa begini? Jangan-jangan dia ngerebut. Jangan-jangan dia nyuri dombaku. Ya. Kenapa sih tidak belajar untuk introspeksi diri? Ya. Kenapa nggak berpikir bahwa gini? Kenapa ya itu kok bisa pindah dari tempat saya pindah ke sana? Apakah saya sudah memberikan yang terbaik? Apakah saya sudah melayani dengan yang terbaik? Ya. Jadi, mari kita belajar. Ya. Belajarlah. Jangan menyalahkan orang. Tapi belajar bahwa mari kita upgrade diri, update. Dari situ kita akan, pengetahuan kita akan bertambah. Otomatis, gini, Albert Einstein pernah ngomong gini, hanyalah orang gila, kita sebut orang gila, hanyalah orang gila yang menginginkan hasil yang baru, tapi menggunakan cara-cara yang lama. Ya, ini ngomong Albert Einstein, bukan Albert yang ini ya. Ini yang ngomong Albert Einstein. Ya. Saya nggak ngomong bahwa kalian gila. Nggak. Albert Einstein yang ngomong bahwa hanyalah orang gila yang menginginkan hasil yang baru, tapi menggunakan cara-cara yang lama. Artinya, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif, ya bukannya ada lagu kasih Tuhan, ya kan? Tak berkesudahan, ya kan? Tak habis-habisnya. Jadi selalu baru tiap pagi, selalu tiap hari. Lah kasih Tuhan aja selalu baru tiap pagi. Masa ide-ide kita nggak baru? Kasihnya baru kok. Harusnya ide-ide kita juga baru tiap pagi. Amin. Hikmat kita juga baru, pengetahuan kita juga baru. Yes. Maka mari kita, Roma 12 ayat 2, mari kita perbaharui pikiran.
cara berpikir kita. Ya kan? Jadi itu upgrade and update supaya kita tidak kehilangan generasi. Berikutnya, yang terakhir, yang ketiga, ya. Yang ketiga, sebelumnya gini. Bagaimana kalau nggak mau belajar? Kalau nggak belajar ya Anda akan terjebak dengan cara-cara yang lama. Ingat bahwa cara-cara yang lama mungkin berhasil ya di masa-masa yang lalu. Tapi kalau Anda gunakan sekarang, belum tentu itu berhasil. Ya. Belum tentu berhasil. Belum tentu itu efektif. Jadi mari ya perbarui, kita upgrade, kita update. Yang ketiga, sacrifice. Ya. Sacrifice itu berarti korban. Sekali lagi lanjut generasi itu bisa soal korban. Uang, waktu, pikiran, tenaga, capek loh. Ya. Aku pun kemarin habis meeting langsung konseling, ya, konselingin orang. Ini seperti itu tuh isinya sacrifice. Dan jangan pernah melayani generasi untuk mendapatkan keuntungan. Mohon maaf, Anda salah tempat. Melayani generasi, Anda nggak bisa mencari keuntungan. Salah. Ya. Ketika Anda melayani generasi, Anda harus belajar untuk justru Anda harus berkorban. Amin. Sacrifice. Contoh lah, untuk UF on experience. Mungkin ada orang ngomong, wih, mahal amat, 120.000. Loh, Anda tahu nggak? Subsidi kami itu besar udahan. Iya, betul. Pengorbanannya besar. Banyak orang nggak ngerti. Loh, banyak orang tidak ngerti ini. Seakan-akan, mahal. Loh, Anda tidak tahu kami korbannya seberapa. Kami korban jauh lebih banyak daripada apa yang Anda bayar. Jadi pikir, ini leadersnya ngambil untung. Untung dari mana? Yang ada korban. Serius. Artinya bahwa pelayanan generasi ini adalah butuh hati-hati yang dikorbankan. Butuh uang yang dikorbankan. Butuh pikiran yang dikorbankan. Ya. Belum yang dibilangin nurut. Kenyataannya banyak yang nggak nurut kan. Ya, jadi terjadilah benturan dan yang lain. Jadi ini nggak mudah. Jadi sore ini saya bicara bahwa 3 itu. Bagaimana kita bisa efektif melayani generasi. Yang pertama kita harus terhubung. Yang kedua kita harus upgrade and update. Ya, karena kalau kita gagal mengenal generasi, maka kita akan kehilangan generasi. Dan yang terakhir adalah sacrifice. Korban. Jadi jangan harap Anda ini melayani generasi tapi untuk mendapatkan keuntungan. Salah. Anda salah tempat. Anda salah tempat. Kalau pengen cari keuntungan jangan melayani generasi. Serius. Ya. Pindahlah ke tempat yang lain yang menghasilkan keuntungan. Ya. Tapi bukan di sini tempatnya. Kalau Anda mencari keuntungan di sini salah tempat. Asli Anda salah tempat. Itu sih dari aku, Bro. Iya, ya. betul kok. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ikut Zoom ini Anda diberkati, ya, mendapatkan inspirasi. Ayo maju teruslah, ya. Para pahlawan-pahlawan iman Jepara ini, ya, pejuang-pejuang generasi di Jepara. Kalau saya rasa kok tentang pelayanan nggak hanya pelayanan youth yang membutuhkan pengorbanan. Semua pelayanan itu membutuhkan pengorbanan kok. Betul. Saya setuju. Cuma untuk youth memang kenyataannya memang kita harus memberikan lebih. Ya itu memang betul itu. Yang lebih sama pelayanan pasti. anak. Pasti. Youth itu lebih. Youth sama anak itu harus lebih. Nih, contoh nih, aku ambil contoh nih, contoh muda nih. Melihat anak youth mula belum makan, apa yang boleh lakukan? Kamu bayarin makan kan? Iya. Bukan dia bayarin kamu makan kan? Nah itu maksudku. Ya kalau cuma 1. Bagaimana kalau banyak? Ayo. Ya, artinya saya bilang makanya. Terus mau mengharapkan keuntungan? Ya nggak bisa. Keuntungan dari mana? Bayar harga. Iya. Benar bayar harga. So true.
Loh, John apa John? Mati lampu? Enggak kok. Lampunya remang-remang, butuh bantuan senter nih. Oh alah, tak pikir mati lampu John. Enggak. Ini nyalain lampu tambahan. Bentar. Oke. Oh, oke. Yang lain jelas nggak ya? Halo, yang lain boleh mau tanya kalau mau yang tanya. Silakan kalau mau bertanya. Ada Theo di situ, ada Charles. Halo Theo. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya tentang pelayanan youth atau tentang apalah yang kalian pengen tahu dari Ko Albert. Ya, silakan. Silakan. Masih cukup jelas sih, Pastor. Oh, puji Tuhan. Ada pertanyaan? Masih belum sih. Belum. Wah, gile. Berarti udah jelas semua ya. Kalau kira-kira aku mau pengen buat Zoom class soal apa? Cell group, kalian mau join nggak? Kalau saya pribadi, wah itu ide yang bagus kok. Coba teman-teman Bagus ya. minat nggak? Oke. Kalau minat ya nanti segera aku buat sih. Karena jujur aku pengen memperlengkapi gereja-gereja Tuhan. Intinya itu. Karena Poinku adalah bagaimana membuat apa ya? Aku rindu bahwa gereja-gereja Tuhan itu mengalami pertumbuhan. Ya, that's it itu tok. Jadi pun aku nih kan nggak dapat keuntungan apa-apa dari sini. Jadi aku pengen memberkati aja. Iya. Ya. Memberkati, mendampingi. Masih Pastor. Ada pertanyaan? Ya. Belum ada sih, cuman buatlah Pastor, nanti tak ikut. Oh, keren. Ikut. Pada antusias kok. Mantap. Siap. Supaya youth Jepara semakin dahsyat. Ya. Jadi aku cerita dulu ya backgroundku ya. Iya, enggak apa-apa. Backgroundku ini aku sudah 8 tahun sebagai trainer. Okay. Ya. Trainer di pembicara cell group. Kemudian juga aku biasa ngisi workshop. Dan aku juga membantu gereja-gereja juga dalam membangun cell group mereka. Jadi ini memang ya aku pengen bagi ilmu aja sebenarnya, ini lebih cenderung untuk aku pengen membagi apa yang aku pelajari selama belasan tahun, karena sejujurnya aku ini produk dari cell group. Aku ini produk cell group. Jadi cell group itu kalau benar-benar diefektifkan dan berjalan dengan baik dan benar, maka hasilnya akan jadi orang-orang yang luar biasa. Hasilnya kan Anda akan menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Iya. Gitu. Cell group itu akan mengubah orang biasa jadi orang luar biasa. Dari cell group kan ada yang namanya penerimaan ya kok. Pasti dong. Itu yang bikin perubahan hidup orang. Ya. Walaupun di dalamnya nanti kita akan belajar beberapa hal gitu kan. Apa aja sih yang perlu dibangun gitu. Dasarnya itu apa sih? Kenapa sih orang harus cell group? Nah, itu kan sesuatu yang harus orang bisa belajar lah di situlah. Nana gimana? Ada pertanyaan? Nana memiutkan dirinya. Ya kok, ada apa? Ada pertanyaan? Belum ada kok, belum. Berarti sudah terlalu jelas berarti ya? Yang sampai sudah langsung. Posisi Nana di mana sekarang? Aku sekarang di Kutoarjo, dekat Kebumen sana, di rumahnya tanteku. Dari Semarang, nah? Enggak kok. Pindah kerja sana? Enggak, jaga nenek sih. Nenekku kan sakit, makku kan sakit toko. Oh, I see. Oke. Ada lagi? Ada yang lain yang mau tanya?
Yang terpenting menjalin hubungan. Habis itu mengupgrade diri Oh iya ya dong. kok. Betul. Yang terpenting Makanya daftar UF online experience, nah itu. jangan pikir kalau pelayanan itu enak. Pelayanan itu membutuhkan pengorbanan. Oh iya. Ya, itu Karena kuncinya. Yesus pun sudah berkorban buat kita terlebih dulu. Itu masalahnya. Ya kan? Karena Yesus sudah memberikan dirinya, sudah mengorbankan dirinya buat kita. Jadi itu contoh yang sudah cukup menurutku sih sebagai dasar kita melayani sebetulnya. Dan tidak sedikit kok yang memandang bahwa jadi Kristen itu pikirannya enak loh. Padahal nggak enak kok. Ya. Ada yang namanya ini perjuangan. Nah, ini yang disebut, nah itu dia, tergantung pondasi, makanya aku bilang tergantung pondasi. Kekristenan itu enak gak enak? Menurutku ya enak aja. Enak. Kalau kenapa enak? Iya. Nah, kenapa enak? Sekalipun kita ngalami gak enak, kita bisa ngomong enak. Kenapa? Karena we are not alone. Karena kita ini kan nggak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita. Iya. Ada janji Tuhan yang sudah diberikan buat kita. Amin. Beda dengan mereka yang belum kenal Tuhan. Mereka berjalan dengan siapa? Mereka berjalan dengan pengertian mereka sendiri. Mereka berjalan dengan teman mereka yang belum tentu bisa memberikan sebuah jaminan. Tapi kita berjalan dengan Tuhan, itu ada jaminan. Minimal ada jaminan keselamatan. Jaminan kekekalan. Gitu sih. Jadi kayak aku ngisi di Belajar di Ambon, aku bilang, itulah perbedaan antara happy, ya, bahagia dengan joy atau bersukacita. Bahagia itu karena kondisi. Bahagia itu karena situasi. Tapi joy, sukacita, tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi. Mau kondisinya enak kek, mau kondisinya nggak enak kek, kita tetap bisa bersukacita. Habakuk berkata bahwa sekalipun bunga tidak berkembang dan yang lain, itu semuanya ngomong nggak enak semua. Tapi dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai. Artinya, sukacita kita tidak ditekan oleh keadaan. Karena sumber sukacita itu sudah tinggal di hidup kita masing-masing. Jadi kita ini sebenarnya nggak ada reason lagi untuk tidak bersukacita. Maka firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Bersyukurlah karena sukacita kita ada di dalam. Kalau kita sukacita, otomatis bisa bersyukur walaupun pahit rasanya. Ya. Kita tetap bisa bersyukur. Gitu. Ya, penting sekali bisa memiliki hati yang mau bersyukur, Kak. Ya. Untuk menjalani hidup ini. Kalau nggak gitu, Pak, kita suka menggerutu, suka sambat, tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Sekecil apapun itu harus disyukuri. Yes. Kalau kita bisa bersyukur, saya percaya sukacita itu pasti akan kita rasakan. Akan kita perlihatkan pada orang-orang. Sehingga hidup kita menjadi berkat, saya percaya. Amin. Amin. Kita kan harus berbeda dengan yang lainnya ya. Betul. Betul. Kalau yang lain bahagianya kalau ditentukan oleh kondisi, kalau kita tidak. Gitu. Kan kita bisa dikatakan sama-sama menderita, sama-sama mengalami pandemik. Dan bedanya kita bisa bersukacita, kita bisa bersyukur. Yes. Betul. Harusnya kita bisa begitu. Gitu. Ada lagi? Yang lain? Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Atau mau menambah sesuatu, boleh silakan. Supaya kita tidak pasif tapi aktif dalam Zoom ini. Oke. Kita berbagi pengalaman, bisa share pelayanan kita. Saling menguatkan lah, saling memberkati satu dengan lainnya.
ini kedepannya bisa berlanjut ya kok, itu yang tadi. Oh bisa. Udah mulai kelas Bisa. nih, ada banyak yang minat. Wah siap. Tinggal promosinya nanti teman-teman yang lainnya. Ini teman-teman yang di sini bisa ngajak yang lainnya, bisa promosi. Ya. Nanti coba aku atur ya materinya, tak susun bentar, habis itu nanti tak rilis di media sosial. Nanti bagi yang berminat DM, nanti tak kasih linknya. Ya, siap. Itu. Penting sekali yang namanya self group itu. Betul. Dari situ Ya, kan kalau enggak dibuatin grup WA aja kok. Dibuatin grup WA aja nanti biar yang mau gabung kita masukin lagi. WA kelas. Oh, dari Brother John aja berarti. Ya terserah. Nanti dibantu sama Charles ya. Ya. Oke, siap. Ya boleh. Oke. Khusus boleh. Oke. Yang terpenting soalnya nanti kan yang terpenting promosikan dulu ya. Ada yang lainnya. Ya. Ini bagus nanti ya kita nanti belajar sama-sama lah. Nanti ada ya model itu materi. Kalian nanti ada PR-nya ya toh dikerjakan. Nanti kasih report. Oh iya dong. Penting itu. Supaya ada tanggung jawab. Iya. Jangan cuma dengar doang. Bukan kayak pemuritan ini. Ini aku cuman sekedar ngasih resource. Tapi aku pengen kalian juga bertanggung jawab. Iya. Nangkep ya? Ini beda dengan pemuritan. Kalau pementoran kan nggak begini. Nah, tapi cenderung aku ini cuma ngasih resource, tapi karena aku pengen kalian bertanggung jawab, dikerjakan dong. Nah, itu. Nangkep ya? Nangkep. Keren. Nanti kasih report. Apa sih hambatannya? Nanti kita saling cerita. Iya. Gitu. Nanti di Zoom berikutnya kita bisa cerita. Ya, kok gini. Nah, ini gimana? Nanti semua yang lain yang ada di Zoom itu saling belajar. Gini loh, ketika ada masalah itu justru menjadi sebuah pembelajaran bagi yang lainnya. Nangkep ya? Nangkep nggak? Ketika ada masalah itu sebenarnya itu sebagai pembelajaran itu bagus untuk jadi pembelajaran buat yang lain. Oh, kalau begini akan begini. Kalau begini akan begini. Nangkep ya? Iya. Jadi masalah itu tidak semuanya sifatnya buruk, jelek, enggak. Kadang ketika ada masalah itu bagus. Bagus untuk diri kita. Bagus untuk diri kita dan bagus juga buat orang lain. Iya. Dua arah ya, Pak. Oh iya dong. Yang dengar, oh si ini begini, caranya ngatasinya begini. Si ini begini, caranya begini. Nah, itu. Dia punya pemikiran baru nanti. Justru dari masalah-masalah yang ada, kita akan belajar. Dari pengalaman bisa membantu yang lain. Betul? Betul. Jadi aku minta nanti kalian sharing gitu, siapa, ada masalah apa, cerita. Jadi materi pertama, terus dikerjakan, terus aku akan tanya, terus berikutnya ada masalah apa, ya toh, nanti baru masuknya kedua, yang kedua, materi kedua, terus materi ketiga. Nah, gitu sih. Harusnya menarik ya. Jangan lupa besok ada UF di rumah aja ya kok. Yes, UF di rumah aja besok. Ya. Silakan pada join. Ya. Menarik. Jadi poinnya ini menarik lah. Aku akan coba membuat menarik mungkin. Oke, keren. Ya, semenarik mungkin. Itu sih. Karena aku pengen juga ini menolong banyak gereja yang saya grupnya nggak kuat. Aku pengen gereja-gereja punya sel-grup yang kuat. Jadi aku pengen juga berbagi. Intinya cuma itu doang. Iya. Kadang banyak yang capek karena mau nonton kok. Ya. Akhirnya berhenti. Dan nanti besok model Zoom kelasnya adalah tidak boleh modelnya cuman nggak ada gambarnya gitu, nggak boleh. Harus kelihatan bisa wajah. Ngomong. Iya, enggak. Dari sini kan bisa kelihatan maksudnya mana yang memperhatikan, mana yang enggak gitu kan. Mana yang tinggal tidur gitu kan, kayak orang denger radio gitu kan. Siaran radio emang ya ini. Nah. Jadi jangan sampai udah ngomong susah, ngajarin susah-susah ternyata tinggal tidur gitu kan.
Besok kita kan begitu. Yang nyatet kan bisa ketahuan, yang enggak yang bisa ketahuan juga. Ya, betul. Kita kan depan kan gitu ya. Gitu. Seru kan? Keren. Seru. Jadi lebih teknikal dan lebih menolong sih, menurutku akan lebih menolong ya. Lebih menolong gereja-gereja. Gitu sih. Karena kadang itu sih. Kalau yang di sini kebanyakan kadang itu nomor 2 kan youth kok. Nah, kebanyakan itu. Ya, itu dia, makanya mari segera disadari bahwa nih pelayanan youth itu merupakan pelayanan justru yang utama. Kalau nggak ada mereka nanti habis gerejanya, percayalah. Keburukan youth kadang kok disalahkan wadah leadernya. Padahal kan dari mereka nggak ada yang peduli kok malah menyalahkan. Coba kalau kalian peduli, akan beda. Nggak ada yang rusak, nggak ada yang parah. Sama-sama kerjasama membangun generasi kan penting itu. Nah, makanya yang harus dirubah dulu cara pola pikirnya adalah pemimpinnya. Iya, mindsetnya. Kalau cara berpikir pemimpinnya sudah berubah, otomatis yang di bawah juga ikut berubah. Kalau belum berubah ya kayak contoh lah, beberapa gereja besar, muat ribuan, isinya cuma 100 youth-nya. Itu gambaran masa depan loh itu. Tak bilangin ya, itu gambar masa depan. Gerejamu besok kotong-kotong. Siapa yang mau duduk? Gitu loh. Makanya kalau mindset-nya nggak mau dirubah, berat ke depan. Pertanyaannya adalah, mau bayar di awal, ya kan, bayar sekarang atau harganya besok? Lebih parah tapi kalau besok. Iya, otomatis. Karena tinggal terima akibat-akibat aja. Akibat tidak mempersiapkan, nggak punya pemimpin, bingung ini siapa ya yang naik ya, bingung. Ya karena nggak ada persiapan apa-apa, nggak bangun apa-apa. Kita harus berpikir jangka panjangnya ya kok. Harus. Pemimpin yang baik punya visi. Iya. Dan bisa melihat ke depan. Besok yang ganti dia siapa? Kalau tidak tergantikan, itu nggak sehat. Iya. Semua yang punya posisinya harus bisa digantikan. Tidak boleh punya posisi tapi tidak tergantikan. Itu bahaya. Itu pasti ujung-ujungnya nggak sehat. Iya betul. Itu pun kan sudah banyak yang mengalami ya kok. Tiba-tiba mereka geledakan, bingung sendiri cari penerusnya, generasinya. Benar. Itu yang terjadi. Makanya ayo mari dipersiapkan. Iya, betul. Jangkau mereka, muridkan mereka. Itulah mengapa Zoom yang seperti ini penting. Buat nambah pengetahuan, ngerti, menginspirasi apa yang harus saya lakukan next setelah ini. Setelah saya dengar cerita tadi misalnya terhubung, update, sacrifice, terus apa yang saya bisa lakukan. Nah, kalau pemikiran bisa seperti itu enak. Harusnya pelayanannya berubah dan berkembang. Gitu dong. Dibanding yang nggak ikut. Nah, nggak ngerti apa-apa. Kadang kebanyakan yang membuat kita menyerah itu sacrifice-nya kok. Kalau yang menyerah sacrifice-nya, aku juga punya pertanyaan di situ sebetulnya. Anda sadar nggak bahwa Anda itu dikasihi Tuhan? Anda itu dicintai Tuhan, sadar nggak? Sadar nggak bahwa Tuhan sudah berkorban buat Anda? Itu aja. Kita kembalikan ke situ. Fokusnya itu sampai repot-repot turun ke dunia ya kok. Nah, fokusnya cuman aku percaya sekalipun kamu the only one, satu-satunya orang yang hidup dunia ini, menurutku Yesus juga tetap dia mau turun ke dunia mati buat kamu satu-satunya. Saking apa? Saking cintanya. Jadi untuk orang-orang yang nggak mau sacrifice seperti itu, ya pertanyaannya adalah kamu sudah sadar belum? Kamu dikasih Tuhan, kamu dicintai Tuhan,
Itu aja sih. Iya, Tuhan Karena sendiri memang kan, kalau Tuhan kan sudah sendiri kasih teladan, dia mau berkorban untuk kita. Masa kita nggak mau? itu dia. Itu dia. Itu dia. Tuhan sudah mengasihi kita, masa kita nggak mengasihi orang lain? Mengasihi orang yang butuh namanya pengorbanan juga kok. Ya. Ya. Kadang kalau mau mengasihi orang itu ya harus sesuatu yang di hati, mengajar. Dan sekali lagi ya, mengasihi orang itu bukan beban. Iya, betul. Harusnya bukan beban. Ya, kalau jadi beban, menurutku sih bukan mengasihi lagi itu mah, terpaksa. Ya, kalau sudah rasanya udah beban, itu udah terpaksa, udah. Dan itu pasti udah jelek semuanya. Kalau kita nggak mengasihi, kita katakan menjadi pribadi yang egois ya. Tuhan sendiri mengasihi untuk menyelamatkan kita. Kok kita nggak mau mengasihi orang lain untuk mereka selamat? Sip, aku senang kalian semangat. Nanti coba segera tak buat ya, segera tak kabari. Ya, ini yang benar-benar berminat mungkin mau dipersiapkan, mungkin WhatsApp grupnya juga boleh. Ya, karena sebenarnya modulnya sudah ada sih. Bahan trainingnya sudah ada sih. Tinggal eksekusi aja mau kapan gitu. Iya. Ya, kita fokus ke UF online aja dulu. Iya kok. Siap. Siap, Nah. Habis UF online ya? Nana Habis join online ya? Nana join ya UF online. Tolong teman-temannya dibilangin ya, daftar ya. Minggu depan tutup. Iya kok. Ya. Tinggal minggu depan, tinggal minggu depan tutup soalnya. Karena itu menyangkut banyak hal lah, termasuk kan kita pakai Zoom webinar. Nah itu kan kita juga harus lihat, kita tuh mau beli yang harga berapa gitu kan. Yang buat pesertanya yang berapa. Nah itu menentukan tuh, makanya kayak gitu-gitu menentukan. Iya. Karena kalau memang kita misalnya beli yang terbatas, terus yang pesertanya udah melebihi itu, otomatis ini nggak bisa. Kasihan ya. Lain. Nah makanya harus segera, jangan tunggu mepet-mepet gitu. Segera daftar. Sip ya. Semangat ya. Ya. Ini untuk konfirmasi emailnya ini berarti manual ya kok lama? Konfirmasi email pendaftaran UF online. Kalau otomatis pakai Google. Pakai Google Form. Iya, udah. Pakai Google Form. Saya udah lama sih kok sampai sekarang belum dikonfirmasi. Oh ya? Iya. Sudah menyertakan foto yang transaksinya sudah? Udah. Kalau saya belum. Kalau saya rasa itu otomatis yang pendaftaran otomatis, saya percaya langsung dikonfirmasi. Kalau ini lama, saya kira itu yang manual loh. Pendataannya itu. Oke, nanti aku cek ya, bro. Iya, betul. Nanti aku cek. Makasih. Ya, nanti aku cek. Sip. Oke, gitu. Oke. Ya. Mungkin senang bisa ketemu sama teman-teman semua. Sudah jam 6 kok. Iya, mungkin cukup itu sekian kok. Thank you, Kak. Jadi kita doa dulu ya. Kita doa dulu yuk. Yuk, kita doa dulu. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Aku berdoa buat para pahlawan iman berjuang generasi di Jepara ini Tuhan. Tuhan, mari Tuhan. Aku berdoa Tuhan memakai hidup mereka lebih lagi. Tuhan, berikan mereka hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan, biarkan mereka sadar bahwa Tuhan begitu mencintai mereka. Tuhan, biarkan mereka sadar betapa Tuhan mengasihi hidup mereka. Sehingga dengan demikian Tuhan, ketika mereka sadar bahwa mereka begitu dicintai, mereka begitu dikasih, pada akhirnya mereka akan membagikan kasih yang mereka terima daripadamu kepada generasi yang lain. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini mungkin mereka mengalami hambatan, ada rintangan, ada masalah, Tuhan kami percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka.
bahwa segala sesuatu yang terjadi akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan rancangan Tuhan buat setiap hidup kami adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan bahwa kami terbang lebih lagi. Jadi berkat buat generasi ini. Terima kasih. Di dalam nama Yesus yang berdancap syukur saya katakan. Amin. Terima kasih ya kok pelayanannya. Thank you Brother John. Ya, thank you Charles. Thank you, Thank you Nana. See you next time. Thank you Theo. Okay. Yes, thank you. You. Yes.